Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai soal-soal simulasi dari BKN. Karena aku juga banyak dapat pesan dari kalian di Instagram bahwasanya kalian gak dapat kuota harian untuk simulasi CAT dari BKN ini. Tapi kalian gak usah khawatir, di sini udah aku buatin videonya. Sebelum kita mulai, silakan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Soal nomor 11. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai wujud partisipasi politik adalah A. Kegiatan sosial, B. Perkumpulan arisan, C. Majelis taklim, D. Pelaksanaan pemilu, atau E. Kegiatan bidang sosial. Partisipasi politik umumnya diwujudkan dalam proses pemberian suara, seperti pemilihan umum, voting, dan lain-lain. Diwujudkan juga dengan diskusi politik, kampanye, dan pembentukan partai politik. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D, pelaksanaan pemilihan umum. Soal nomor 12. Menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Menteri Hukum dan HAM, atau E. Dewan Pertimbangan Presiden. Menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, Mahkamah Agung. Soal nomor 13. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru merupakan definisi dari A. Pengakuan de jure, B. Pengakuan de facto, C. Pengakuan kolektif, D. Pengakuan terpisah, atau E. Pengakuan mutlak. Pengakuan kolektif dibagi menjadi dua bentuk pengakuan, yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, pengakuan kolektif. Soal nomor 14. Untuk penggunaan di lapangan umum, ukuran bendera sang merah putih yang dipakai adalah berapa cm? A. 30 cm x 45 cm, B. 120 cm dikali 180 cm, C. 36 cm dikali 54 cm, D. 200 cm dikali 300 cm, atau E. 100 cm dikali 150 cm. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, aturan penggunaan ukuran bendera di lapangan umum adalah 120 dikali 180 cm. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B.
Soal nomor 15. Jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup, maka akan berakibat A. Munculnya pemerintahan yang diktator. B. Proses pembangunan tidak akan lancar. C. Terjadi anarki di lingkungan masyarakat. D. Lembaga perwakilan rakyat harus menyusun lebih banyak peraturan. Atau E. Kelompok masyarakat berkesempatan menguasai masyarakat yang lain. Akibat jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup adalah: yang pertama, munculnya pemerintahan yang diktator. Hal ini terjadi karena pemerintah akan beranggapan bahwa masyarakat tidak membutuhkan informasi. Masyarakat hanya perlu menikmati dan dijadikan objek pemerintahan. Maka, opsi yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 16. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam A. Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus. B. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku. C. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. D. 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau E. Ketetapan dan keputusan MPR atau MPRS. Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 17. Yang menjadi landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Tap-tap MPR. D. Undang-undang. Atau E. Keputusan Presiden. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 18. Lembaga Wali Nanggro di Aceh bertujuan untuk A. Pembina atau pengawal atau penyantun pemerintahan rakyat Aceh. B. Pembina kehormatan dan kewibawaan politik. C. Pembina keagungan dinul Islam. D. Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat. Atau E. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat. Lembaga Wali Nanggro, disingkat LWN, adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh di bawah prinsip-prinsip yang independen. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat. Soal nomor 19. Teori perseorangan tentang pengertian negara dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut, kecuali A. Thomas Hobbes. B. John Locke. C. Jean-Jacques Rousseau. D. Karl Marx. Atau E. Harold Jelaski. Teori perseorangan atau individualistik. Negara adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu
yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Harold J. Lasky. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D, Karl Marx. Soal nomor 20. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen hanya memiliki A. 1 pasal dan 1 ayat, B. 1 pasal dan 2 ayat, C. 1 pasal dan 3 ayat, D. 2 pasal dan 1 ayat, atau E. 2 pasal dan 2 ayat. Pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen hanya mempunyai 1 pasal dan 2 ayat. Jawaban yang paling tepat untuk soal di atas adalah opsi B, 1 pasal dan 2 ayat.